Nggak ada. Nggak ada. Teman-teman wartawan, sekarang ada seorang demonstran yang waduh sama-sama beliau dan terkenal dengan nama Bang TB, tapi sebenarnya bernama Bang Taufik Baharudin. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan dan ingin menyampaikan secara cepat untuk melengkapi gambaran yang ada. Singkat kami ingin sampaikan, UI Watch itu kumpulan alumni lintas fakultas, lintas angkatan yang kita nggak pengen jabatan apapun. Kedua, kita tidak di bawah parpol manapun. Dan yang ketiga, kita bergerak, berbuat, bertindak berlandaskan 3 nilai-nilai dasar. Veritas, kebenaran, probitas, kejujuran, justisia, keadilan. Siapapun termasuk kampus kami kalau melanggar salah satu atau lebih dari nilai-nilai dasar ini, prinsip dasar ini, moral ini, sejauh kami mampu, kami akan berbuat sesuatu. Ini landasan kita. Silakan dicek. Nanti kalau ada dari kita yang terus ribut jabatan, Anda hajar saja. Silakan. Saya tambahkan seperti ini. Yang pertama, kami mengundang Anda dari media. Sebetulnya kami mohon bantuan untuk menyampaikan ke publik, ke masyarakat, sekaligus mengedukasi dan memberitahukan ada situasi yang serius dan genting. Anda tanggung jawab di sana dan kami nggak bisa lakukan itu. Karena yang kami minta, kami titip, kita bagi-bagi tugas. Tentunya kalau Anda percaya bahwa yang kita sampaikan betul ya, kalau nggak jangan. Nah, pertanyaan kedua, kami sampaikan lumayan keras, bahasa sopannya lumayan keras. Anda baca nanti. Niatnya nggak benar, ini keras banget ini. Manipulasi, kebohongan publik, segala macam ugal-ugalan dan kenapa? Kami dengan latar belakang orang kampus, kok nyampaikannya keras? Jawabannya simpel. Kalau nyampaikan baik-baik nggak digubris, mesti dikasarin. Dan kami yakin ini pun kalau nggak dipaksa nggak digubris. Akan muncul pertanyaan berikutnya, kenapa nggak digubris? Kenapa prosesnya begitu cepat? Ada apa? Kira-kira itu pertanyaan berikut. Nah, yang lain adalah kami melihat indikasi yang kuat sebelum undang-undang cipta kerja ini diproses begitu cepat, sudah ada uji coba dan dianggap kita diam aja, proses juga cepat dan nggak benar isinya. Yang kedua, undang-undang COVID, pemerintah tidak boleh diperiksa, tidak boleh diaudit, tidak kebal hukum. Ini benar nggak? Tidak. Tapi masyarakat diam, DPR diam. Kedua, undang-undang minerba yang sudah habis waktunya langsung diperpanjang jadi sekian puluh tahun segala macam. Masih banyak lihat. Jadi ada uji coba dan dilihat publik diam aja. Ini pun dibuat seperti itu. Kami bisa membaca ini. Dan yang lain, kenapa kok sekarang isunya ramai? Kami melihat, paling nggak saya mengatakan, bagian dari strategi pengalihan isu. Supaya orang lupa undang-undang cipta kerja yang sangat merusak ini, tidak dibahas lagi, ngebahas Habib Rizik. Habib Rizik di Petamburan, dikirim pasukan, itu kan meme di medsos ramai betul. Kok bukannya perang ke Papua gitu? Perang ke Petamburan. Ini kan kalau nalar kita waras, mestinya kita malu. Tapi kenapa dilakukan? Pertanyaan lagi. Ada apa gerangan? Ini ada agenda yang besar. Kemudian, kenapa Syamong yang lebih besar lagi Sikon? Kenapa Sikon sekarang ini kok rame bener ya? Saya ngalamin 65. Saya waktu itu usianya 19 tahun, tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI, saya juniornya dua beliau ini, saya ikut ke jalan, ikut mempersiapkan ban sama Bung Fahmi,
ikut demo macam-macam segala macam. Kalau Anda belum mengalami, saya ingin sampaikan situasinya persis jelang G30 SPKI 65 persis. Apa miripnya? Umat Islam diadu domba dan diaduin orang Islam sendiri. Ini persis, silakan bantah. Coba lihat pemerintahan sebelumnya SBY dan ribut-ribut nggak Republik ini? Kenapa sekarang ribut? Kedua, TNI diperlemah. Contoh yang paling terjadi kemarin, masa pasukan operasi khusus isinya pasukan elit ngurusin Petamburan. TNI itu milik rakyat dan jangan coba-coba diadu. Mereka mencoba memecah, ini bagian memperlemah TNI. Saya nggak ngerti. Nah yang ketiga, dulu 65 itu isunya membangun angkatan kelima, karena Polri masuk 4 angkatan. Angkatan kelima apa? Buruh tani dipersenjatai. TNI khususnya Angkatan Darat menolak keras. Kami masih sanggup ngadepin Irian Barat. Apa yang terjadi sekarang? Isinya sama, bungkusnya dirubah. TNI diperlemah, ada kelompok tertentu yang diperkuat. Anda baca sendiri. Anggaran mereka jauh lebih besar berlipat-lipat dari TNI. What's going on? Kita ngadepin Natuna, ngadepin Papua, disuruh ngadepin Petamburan. Nah, pertanyaan yang lain adalah, kok jadi ramai terus, ada apa sih? Itu bagian. Nah ini fakta. Tolong Anda ingat, silakan disampaikan. Akan mengambil dalam proses mengambil S3 di UI, bikin research ilmiah. Riset mengenai bangkitnya komunis gaya baru, kemudian dijelaskan dalam paparan bagaimana PKI gaya baru Indonesia bermain. Ilmiah. Ditampilkan beberapa kali 2015, ditampilkan di seminar Pak Tritusno hadir segala macam di PPAD dan apalagi satunya yang Purnawirawan TNI Polri, kemudian di KAHMI UI, di KAHMI hadir, dan apa yang diprediksi kira-kira mirip sekarang. Nah, salah satu yang saya sampaikan isi risetnya itu, mereka tidak lagi menuntut orang siapapun masuk menjadi PKI gaya baru ini, dia nggak perlu. Tapi yang perlu adalah Anda tidak masuk, tapi Anda berbuat, bertindak, melakukan sesuai dengan kepentingan mereka. Dan yang paling penting, 2 disusupi, kelompok Islam dan TNI. Kejadian, Anda lihat sekarang. Ini persis. Nah, yang ingin saya sampaikan menarik lagi adalah mereka menyusup dengan ide-ide untuk ngadu domba yang tadi ini. Nyusup ide-idenya. Nah, yang sangat menarik Anda catat, is real, saya nggak fitnah. Teman yang bikin riset itu dipanggil oleh salah satu Menko paling penting di Republik ini. Apa yang terjadi? Dimaki-maki. Perempuan. Dituduh Anda orangnya Prabowo, waktu itu mau pilpres. Dia bilang, Pak, saya kenal juga enggak. Ini riset ilmiah. Oh, dimaki-maki, terakhir diancam. Ada apa gerangan? Bersamaan dengan itu keluar instruksi. Orang yang pakai kaos PKI itu mode. Tren. Ada lagi perintah dari petinggi Republik ini, dilarang razia PKI, kaos Palu Arit. Ada satu kesatuan. Nah, ini persis mereka mengatakan PKI gak baru nyusup di mana-mana. Kalau di berita medsos, Yes Mebino, mereka sering kumpul rapat di istana katanya, saya nggak tahu. Tapi mereka nyusup di mana?
Saya ikut seminar rekonsiliasi PKI di Hotel Arenuta. Saya diminta sama Gubernur Lemhanas Sakit. Anda tahu apa yang kejadian? Saya bicara setelah makan siang. Saya pembicara pertama. Begitu saya bilang, mari kita tarik ke belakang ke pemberontakan PKI di Madiun, Bejo Untung berteriak-teriak bikin ribut di sana. Saya bising teman-teman, kalau dekat gue gampar juga nih saya bilang. Sampai hari apa? Sesi itu di stop karena nggak bisa dikendalikan. Anda tahu di sana LSM yang sangat jelas namanya, semuanya bersuara membela bahwa PKI itu korban. Di balik sejarah. Dan Anda tahu strateginya, di pendidikan sejarah tidak pernah dibahas ini. Sekarang mau dilakukan. Jadi mereka melakukan secara paralel dan tidak berpikir instan. Terencana, masif, strategik, terprogram. Kami kebetulan ngalamin bisa bercerita. Jadi kita ngeri betul, ngeri sambil gregetan gitu ya. Nah kemudian mari kita lihat apa ciri-cirinya. Kok sama betul ya sekarang? Kenapa sekarang ribut? Kalau kita nuduh, ini kan rame sejak parpol tertentu yang komandannya ingin merubah Pancasila jadi Trisila dan Ekasila. Saya sebagai pimpinan unit soft skill di UI, saya bikin surat resmi ke ketua BPIP. Profesor, ini nggak benar nih dari pendekatan ilmiahnya. Pancasila bukan ideologi. Pancasila adalah falsafah, dasar negara, bukan sekedar ideologi. Ideologi itu degradasi. Saya kirim, nggak ditangkap itu. Saya kirim lagi yang lebih keras, surat kedua. Saya kutip pernyataan Bung Karno yang mengatakan dari buku bahwa Pancasila bukan ideologi. Weltanschauung apa yang gua nggak ngerti lah ya, bahasa Jerman itu. Saya kirim ke seluruh dunia di Republik petinggi-petinggi ini, nggak ditangkap. Kok sementara kelompok itu mengatakan yang lain anti Pancasila? Ini persis PKI. Pakai PKI itu selalu nuduh orang lain yang nggak benar, padahal dia ngawur. Persis mirip cara cerita. Saya dengerin medsos, komandan parpol itu bilang ada ilmu yang baru. Saya cuma nanya, gue nih pensiunan dosen, saya bukan ilmuwan, saya praktisi. Ilmu baru apa? Lu sekolahnya kagak jelas. Dan BPP diam aja. Tadi Pak Darmansyah singgung, kami menduga dan khawatir lembaga yang akan dimanfaatkan dengan undang-undang ini adalah BPIP. Jiplak ke RC, dia akan bisa menjadi seperti sentral komite yang ngatur Republik ini. Jadi undang-undang cipta kerja ini ngeri betul. Kami sampaikan ke Ketua MPR. Ketua MPR menyambut dengan positif, menyambut baik, menanggapi dan memahami. Dan beliau mengatakan, prosesnya benar. Lewat nih, cuman waktunya yang susah diterima akal sehat. Anda lihat setebel itu. Setebel itu. Ada tulis bahwa tulis undang-undang. Jadi pertanyaan lagi, ada apa? Kalau Ari lagunya ada apa denganmu? Nah, ini saya mengatakan ada agenda tersembunyi yang akan menjadikan bangsa ini agar menjadi segala macam. Saya ditanya, kok dulu lu nggak ribut? Lagi Bung Karno mengatakan kita poros Jakarta Peking ini. Saya bilang karena Bung Karno beda. Dia punya leadership, dia pemimpin. Dia nggak bisa didikte orang. Nah ini yang kami tolong mohon bantuan Anda. Tolong edukasi publik ini serius. Jadi kasus Tamburan dengan dibesar itu pengalian isu, paham kita? Paham banget. Apa sih esensinya? Jadi pertanyaannya, Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk siapa? Kok didiemin aja? Kedua, Pancasila yang jelas-jelas mau dirubah. Ada salah satu sepasang wakil dari daerah tertentu yang mau maju pilkada. Trisila, Ekasila, itu diulang, dinyampaikan, disampaikan. Kami baca di medsos. BPP kalau bahasa Jermannya menang wae. Cicing wae, kunaon itu.
Ada apa? Jadi kami ingin menyampaikan yang terakhir. Kami sih nggak ada urusan lah. Mungkin umur kita ini nggak lama lagi, 5, 10, berapa tahun lah paling panjang. Kalau udah kasih 15 tahun udah kakek-kakek. Anda bakal ngalamin, Anda menghadapi itu. Cek pelajaran sejarah. Cek pelajaran sejarah. Brainwashing. Hasilnya nanti akan terlihat 5-10 tahun lagi mereka-mereka itu. G30 PKI tidak pernah diajarkan di sejarah. Pemberontakan PKI Madiun tidak pernah diajarkan di sejarah. Apa yang terjadi? Dan yang ingin saya tambahkan sobat, PKI gaya baru ini, komunis gaya baru ini, dia tidak pakai isu proletar. Dia isunya kapitalis sama, tapi dikendalikan pemerintah. Wah perusahaannya maju, perusahaan di Cina maju, itu dikendalikan pemerintah habis itu. Tanya share-nya punya siapa sekarang. Dan yang menarik, saya nggak sebut, saya punya teman dekat udah kayak saudara di salah satu ormas Islam terbesar, sangat mendewa-dewakan RRC. Saya ngomong sama dia, banggalah dengan Republik. Dan Anda lihat mindset yang nggak benar. Kenapa sih ada orang kalau ngomong Cina, Republik Rakyat Cina, Chinese? Itu bahasa Inggris. Chinese apa? Cina kan? Orang Cina nggak keberatan, teman saya Cina mau Cina nggak apa. Chinese. Itu ada mental apa di sini? Memang dosa. Tuhan menciptakan manusia berkelompok, bergolongan ras itu setara. Nggak usah malu, kita nggak menghina dia. Ras Cina di kita banyak yang baik, nasionalis. Mereka juga nggak suka. Jadi lewat inilah kami nitip harapan kami pada Anda. Bagaimana mengedukasi publik, memberitahukan esikoni nggak main-main. Anda jangan anggap ini sepele. Nah, tambahan terakhir yang saya sampaikan. Anda lihat, ada gejala-gejala khotbah Jumat di medsos lebih diarahkan kepada temanya, arahnya bagaimana kita jadi orang baik masuk surga sendiri-sendiri. Sibuk bahas ayat, sibuk bahas tafsir, bahas ini hadis. Dia tidak pernah bicara bangsa ini kayak apa sekarang, muamalah sedang ada yang mengarahkan. Saya baca di berita lagi, Menek BUMN akan meminta bla 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 supaya ceramah standarisasi. Anda lihat nanti arahnya. Jadi kalau cara agama khotbah itu jangan ngomong yang lain lah, urusan masuk surga aja jadi orang baik-baik. Anda jangan peduli lingkungan. Strategi persis yang dilakukan PKI supaya kita jangan ribut jadi orang baik-baik. Itu aja yang ingin sampaikan. Saya kembali mohon betul, cuma Anda bisa lakukan. Anda punya tanggung jawab. Kalau Anda percaya, Anda tanggung jawab masa depan, tanggung jawab moral, tanggung jawab prinsip untuk tegaknya kebenaran edukasi mereka. Tapi kalau Anda diancam segala macam, dihitung aja lah. Saya nggak mau mengorbanin orang. Teman-teman saya beberapa di media elektronik bilang, Bang, Tuhan kita nggak mau, kita diancam. Apa ancamannya? Iklan bakal ditahan. Yang masang iklan diancam. Ini sikon. Buat kami nggak ada urusan lah. Ya nggak ada urusan. Kami yakin waktunya nanti yang nggak benar akan terguling. Probitas, veritas, probitas, justisia. Kami berangkat dari sana. UI nggak benar kita kerjain. Kita udah mulai ngomong, UI Anda nggak beres, cuma tidur aja itu. Tidur misalnya. Ada apa? Pengen jabatan, barangkali. Apa dibagi duit? Nggak tahu saya. Malu nggak orang kampus? Malu. 67 profesor, 67 dosen profesor dari 67 perguruan tinggi sudah berbunyi di medsos disebar. Didengar nggak? Anda lihat acara-acara di TV, ILC, kurang keras apa? Dipanggil dong mereka. Bung, ada apa? Bung, yuk kita ngomong. Cuek bebek, ada apa sih sampai bandel ngotot banget dengan undang-undang ini? Ada apa? Mari kita ingat lagunya Ariel, ada apa dengan itu aja. Nah, catatan kecil Anda lihat di Republik ini kalau sudah ada yang aneh-aneh, masih ada yang disembunyikan. Anda lapor peristiwa kejadian tertentu, tidak diproses, ada yang aneh, masih ada yang disembunyikan. Siram air keras, ada yang aneh, masih ada yang disembunyikan.
Ini gampang bacanya kok. Nah ini ada yang aneh kan, cepat prosesnya segala macam setebal itu, mesti ada yang disembunyikan. Kalau disembunyikan, mesti sesuatu yang nggak baik untuk kepentingan orang banyak kan. Itu aja yang ditambahkan, kembali, mohon betul. Saya mohon betul. Bagaimana Anda mengedukasi publik, memberitahukan publik, bahasa sekolahnya membangun share meaning, membangun collective meaning. Ini loh sikon kita sebagai bangsa negara sudah amat serius sekali. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.